Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Rizkullah Pratomo dengan NIM 0701515020. Saya akan mempresentasikan bab 10 dengan tema tinjauan umum tentang privasi di dunia internet dan kaitannya dengan perdagangan elektronik. Prinsip privasi informasi. Prinsip mencakup setiap tahap siklus informasi dari saat pengumpulan hingga penghancuran atau penghapusan informasi. Privacy Act 1988 berisi seperangkat prinsip privasi informasi yang mengatur aktivitas departemen dan lembaga pemerintah federal dan wilayah ibu kota Australia, serta entitas sektor swasta tertentu, misalnya penyedia kredit lembaga pelapor, dan organisasi yang menyimpan catatan nomor file pajak yang didasarkan pada panduan OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development tentang perlindungan privasi dan aliran lintas batas data pribadi, menangani pengumpulan, permintaan, penyimpanan, keamanan, perubahan, penggunaan, pengungkapan, dan akses ke informasi pribadi. Lalu berikutnya yaitu prinsip privasi nasional. Prinsip privasi nasional atau NPP yang ditetapkan dalam Undang-Undang Privasi 1988 diperkenalkan oleh Undang-Undang Amandemen Privasi tahun 2000 dan berlaku pada 21 Desember 2001. Mereka berlaku sebagai organisasi sektor swasta tertentu tanpa adanya kode privasi yang disetujui oleh Komisaris Privasi. NPP didasarkan pada IPP dan meskipun kedua kumpulan prinsip privasi tersebut sangat mirip, keduanya tidak identik. Misal, hanya NPP yang menangani penanganan informasi sensitif dan pemindahan informasi pribadi ke luar negeri. IPP dan NPP yang diatur dalam Privacy Act 1988 telah diadopsi sebagai prinsip panduan yang mendasari undang-undang privasi negara. Inkonsistensi antara NPP dan IPP dalam Privacy Act 1988 telah menimbulkan beberapa kebingungan, di mana lembaga tunduk pada kedua prinsip tersebut. Ada juga ketidakkonsistenan antara prinsip privacy dalam Privacy Act 1988 dan Undang-Undang Commonwealth lainnya, seperti telekomunikasi Undang-Undang 1997, serta tumpang tindih dengan Undang-Undang Privasi Negara Bagian dan Wilayah. Akibatnya, Komisaris Privasi Federal meminta pemerintah federal untuk mempertimbangkan penugasan pemeriksaan sistemik dari IPP dan NPP dengan tujuan untuk mengembangkan satu set prinsip yang akan berlaku baik untuk pemerintah dan sektor swasta. Tunduk pada tinjauan Privacy ALRC atau Australian Law Reform Commission, Komisaris Privacy menyerukan agar IPP dan NPP digabungkan untuk membuat satu set prinsip privacy yang akan memberikan konsistensi nasional yang lebih besar dalam regulasi privacy. Lalu berikutnya yaitu jenis prinsip privasi informasi. Yang pertama yaitu perlindungan privasi dan aliran data pribadi. Yang kedua yaitu pengumpulan. Yang ketiga permintaan. Yang keempat penyimpanan. Yang kelima keamanan. Yang keenam perubahan. Yang ketujuh penggunaan. Yang kedelapan pengungkapan. Yang kesembilan yaitu akses ke informasi pribadi. Lalu berikutnya yaitu jenis prinsip privasi nasional. Yang pertama yaitu pengumpulan, yang kedua yaitu penggunaan dan pengungkapan, yang ketiga yaitu kualitas data, yang keempat keamanan data, yang kelima keterbukaan, yang keenam akses dan koreksi, yang ketujuh yaitu identifikasi, yang kedelapan anonimitas, yang kesembilan arus data lintas batas, yang kesepuluh yaitu informasi sensitif. Lalu berikutnya yaitu prinsip privasi Australia. ALRC atau Australian Law Reform Commission merekomendasikan bahwa perangkat prinsip baru, prinsip privacy terpadu harus dimasukkan dalam Privacy Act 1988, menggantikan NPP dan IPP yang ada. ALRC mengusulkan draft exposure dari RUU Amandemen untuk diedarkan pada pertengahan 2010 dan dirujuk untuk dipertimbangkan oleh Senat Komite untuk mengusulkan prinsip privasi Australia. IPP menyertakan ketentuan baru yang berkaitan dengan pengumpulan informasi yang tidak diminta dan hak pengguna yang terpisah untuk mendapatkan akses
dan untuk mengoreksi informasi pribadi mereka dalam satu prinsip. IPP berlaku untuk entitas, yaitu lembaga pemerintah federal dan organisasi sektor swasta yang dicakup oleh Privacy Act 1988. Macam-macam dari prinsip privasi Australia, yaitu pengelolaan informasi pribadi yang terbuka dan transparan, anonimitas dan nama samaran, pengumpulan informasi pribadi yang diminta, menerima informasi pribadi yang tidak diminta, pemberitahuan tentang pengumpulan informasi pribadi, penggunaan dan pengungkapan informasi pribadi, pemasaran langsung, pengungkapan informasi pribadi lintas batas, adopsi penggunaan atau pengungkapan pengenal resmi pemerintah, kualitas informasi pribadi, keamanan atau informasi pribadi, akses ke informasi pribadi, dan koreksi informasi pribadi. Perkembangan teknologi yang memiliki dampak aktual atau potensial pada perlindungan informasi pribadi, pengguna teknologi informasi dan internet menjadi faktor utama yang dipertimbangkan oleh ALREC, Australian Law Reform Commission, dalam tinjauan Undang-Undang Privasi tahun 2006. Pertimbangan konsekuensi perkembangan teknologi untuk perlindungan informasi pribadi membuat ALRC, Australian Law Reform Commission, merekomendasikan penerapan kewajiban untuk memberikan pemberitahuan pelanggaran data dan pengembangan pedoman tentang publikasi materi yang tersedia untuk umum yang bersih informasi pribadi. Menyusul tinjauan besar terhadap Undang-Undang Privasi Australia dari 2006 hingga 2008, Komisi Reformasi Hukum Australia membuat rekomendasi dalam laporan akhirnya, yaitu Undang-Undang dan Praktik Privasi Australia pada tahun 2008. Pemerintah federal menanggapi dari rekomendasi ALRC pada tahun 2009, menerima 141 rekomendasi secara penuh dan baru 34 rekomendasi yang diproses. Rekomendasi tersebut diimplementasikan secara bertahap, dimulai dengan pengenalan mengenai Australian Privacy Principle baru untuk menggantikan IPP dan NPP dan perubahan untuk lebih melindungi privasi informasi kredit konsumen. Amandemen lain yang akan dibuat dalam tahap reformasi selanjutnya termasuk pengenalan persyaratan pemberitahuan pelanggaran data, tindakan hukum untuk pelanggaran privasi dan ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan informasi pribadi yang disimpan dalam daftar publik. Privacy Act 1988 berlaku untuk Australia dan Australia entitas pemerintah wilayah ibu kota dan bisnis sektor swasta dengan omset tahunan setidaknya 3 juta atau yang menangani informasi kesehatan. Undang-undang Persemakmuran tidak mencakup kegiatan pemerintah negara bagian lain atau pemerintah Northern Territory atau penanganan informasi pribadi oleh individu untuk tujuan atau sehubungan dengan urusan pribadi, keluarga, atau rumah tangga. Beberapa negara bagian dan wilayah yang telah memberlakukan undang-undang khusus yang mengatur kegiatan entitas sektor publik dalam pengumpulan dan pengelolaan informasi pribadi. Dalam beberapa kasus terdapat undang-undang yang berlaku untuk organisasi sektor publik dan swasta yang menangani informasi kesehatan. Lalu yang berikutnya yaitu reformasi hukum privasi. Perkembangan teknologi yang memiliki dampak aktual atau potensial pada perlindungan informasi pribadi, penggunaan teknologi informasi dan internet menjadi faktor utama yang dipertimbangkan oleh ALRC dalam tinjauan Undang-Undang Privasi tahun 2006. Pertimbangan konsekuensi perkembangan teknologi untuk perlindungan informasi pribadi membuat ALRC merekomendasikan penerapan kewajiban untuk memberikan pemberitahuan pelanggaran data dan pengembangan pedoman tentang publikasi materi yang tersedia untuk umum yang bersih informasi pribadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.